Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tata cara penggunaan atau pengoperasian dari aplikasi JIS. Salah satunya adalah QGIS. Di sini kita buka saja aplikasi JIS-nya, kemudian kita akan melihat tampilan seperti ini. Ketika teman-teman juga semuanya sudah buat project sebelumnya, akan di sebelah kiri ini atau di tengah ini akan ada hasil dari atau output yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini saya akan coba untuk membuat proyek baru dulu 2 kali. Kemudian yang pertama kita akan mencocokkan terlebih dahulu formatnya, dimana di area ini memang dia kosong di sebelah kanan ini atribut toolbar ini. Kita klik kanan, silakan dari area panel sampai area toolbar silakan disesuaikan yang mana harus disentang, yang mana harus diancentang, silakan disesuaikan. Nanti di screenshot saja atau di pause videonya, saya akan lanjutkan. Nanti harus disamakan terlebih dahulu agar fitur-fitur di aplikasi JIS ini kita sama semuanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan jelaskan terkait dengan apa sih icon yang ada di aplikasi JIS ini. Yang pertama dari new project atau Ctrl N, biasa membuat project baru. Yang kedua open project. Di sini kita misalkan sudah membuat project sebelumnya, kita ingin membuka, bisa klik open di sini atau Ctrl O seperti biasa. Juga ada sama project. Nah, ini kita akan diberikan opsi seperti ini, di mana file-file tersebut tersimpan. Oke, nah di sini QGIS sebentar seperti itu. Oke, kita silang saja. Selanjutnya mulai dari dasar terlebih dahulu ya. Yang pertama kita akan membuat suatu layer. Oke, di sini ada yang namanya new shift layer, kita klik ini. Oke, kemudian tampilan dari new shift layer ini adalah yang pertama ada file name, dimana kita klik titik 3 di sini. Kita akan simpan terlebih dahulu layer ini mau disimpan di sebelah mana, apakah di download, apakah di dokumen, data C atau data D, seperti itu. Akan disesuaikan aja. Misalkan saya akan membuat ini di menyimpan di download. Oke, di sini mungkin saya kasih nama terserah, bebas, silakan. Karena saya akan membuat membuat titik 1. Kemudian ini stepnya adalah SAP atau STC file. Kemudian kita biarkan saja seperti ini untuk file name. Nanti kita klik titik 3 terlebih dahulu di sini. Untuk file encoding ini tidak usah diubah, kita tetap menggunakan UTF-8. Kemudian yang perlu diubah adalah di geometry type-nya. Oke, saya akan membuat titik, dimana titik ini adalah poin. Oke, kita klik poin di sini. Di sini saya sedikit menjelaskan. Untuk poin ini adalah bentuknya titik, kita akan menggambar titik. Kemudian untuk line string kita akan menggambar garis. Kemudian untuk polygon kita akan menggambar polygon atau mungkin bisa disebut sebagai ruang. Jadi memiliki suatu luasan. Jika line string ini hanya memiliki mungkin panjang, bisa diilustrasikan jalan dan lain sebagainya. Untuk poin ini adalah titik. Oke, mungkin kita untuk multi point ini pastinya banyak titiknya. Kemudian kita klik dulu poin. Oke, kemudian di new field ini kita namain misalkan nama. Oke, untuk tipenya ini kita memberikan atribut ya, dimana tipenya ini ada teks string ini adalah bentuknya teks atau huruf. Untuk integer ini adalah angka. Untuk desimal ini adalah dalam satuan desimal atau bisa ada tanda komanya di belakang koma. Kemudian untuk date adalah tanggal. Oke, langsung saja kita pakai, karena di name ini kita kasih nama, maka nama itu adalah huruf. Kita pilih teks string seperti itu.
Oke, untuk lengthnya ini adalah 80, dimana kalau nama itu terdiri dari NAMA, yaitu ada 4 untuk panjangnya. Untuk 80 ini saya rasa sudah cukup. Kemudian kita klik saja add to finish. Oke, maka nama ini sudah ada di atribut di nanti kita menggambar titik tersebut. Oke, ini seperti di ID ini adalah tipenya integer, panjangnya 10. Jadi kalau menulis atau kita mengetik angka sampai 11, misalkan 1 nolnya 10 kali, jadi kan nolnya ada 10 dan angka 1 itu di depannya, jadi kan 11, sedangkan lengthnya ini hanya 10, jadi yang angka 0 sebelah terakhir itu tidak akan terbaca. Jadi nolnya itu ada 9 jadinya, karena pertama angka 1 yang di paling kiri. Itu ilustrasi dari length atau panjang maksimal. Nama ini kita pakai string, kemudian lengthnya adalah 80, rasa sudah cukup, kita klik OK aja. Baik, karena ini masih loading, kita tunggu. Oke, nah di sini sudah ada titik 1 yang sudah kita namai tadi. Baik, selanjutnya kita akan membuat titik di area sini. Oke, pertama kita klik pensil dulu atau Google Editing, kemudian akan muncul karena seperti ini. Kita bisa klik saja add point feature. Oke, kemudian kita klik ini. Nah, pada bagian ID kita mungkin kosongkan dulu. Pada bagian nama kita klik ini, di dalam namanya adalah titik A. Oke, titik A. Kemudian kita klik OK dulu, coba. Oke. Kemudian kita buat titik lagi, bisa titik B, enter. Kemudian di sini mungkin titik C. Ini mungkin dasar ya, yang sudah tahu bisa di skip aja, apa. Kemudian kita akan coba memberi warna pada titik-titik tersebut. Kita klik ini sorry. Oke. Di layer, namanya layer ya. Nah, ini layer. Kita kembali lagi, setelah kita membuat titik, kita sudah memberikan atribut tersebut, mana ini titik A, titik B, titik C, gitu. Kemudian kita akan memberi warna yang berbeda di setiap titiknya, dan juga memberi huruf di mana sih titik A, mana sih titik B, titik C. Jika ada 3 titik kan mudah diingat. Ketika nanti ada 1000, ada tempatnya tidak berurutan atau acak, agak sulit juga terdapat juga. Jadi caranya adalah di layer, ini namanya layer. Yang titik 1 ini layer. Klik kanan. Oke, kemudian ada properties. Oke, di simbologi, klik simbologi. Kemudian ada simbol-simbol, kita biarkan. Di sini kita bisa merubah warnanya. Oke, kita bisa merubah warnanya misalkan menjadi kuning. Kita klik apply, ya warna merahnya kan menjadi warna kuning. Oke, sudah berubah warna seperti itu. Kemudian kita ingin bedakan warnanya, bisa klik simbol, kemudian klik categorize. Di value ini kita klik tanda bawah ini, kita klik nama, kemudian kita specify. Oke, warnanya kan seperti ini. Coba kita di apply dulu, warnanya kan berbeda. Kemudian jika ada ketentuan yang titik A warna merah, titik B warna kuning, titik C warna biru, bisa juga. Titik A ini kan sudah sesuai. Sekarang kita lanjut ke titik B dulu. Klik ini, titik B ini, simbol ini, klik 2 kali. Nah, di sini kita tinggal ubah saja warnanya menjadi warna kuning. Kita klik OK langsung. Ini juga udah warna hijau, sudah sesuai. Loh, jika saya sudah ubah warna kuning tapi nggak ada warna kuning di sini, kita jangan lupa klik apply terlebih dahulu. Oke, jadi sudah ada merah, kuning, dan hijau seperti itu. Oke, ya kita coba lagi ke fitur single symbol.
Oke. Nah, di sini sudah bisa diganti warna. Kemudian ingin mengubah daripada lingkaran ini, tidak ingin lingkaran, hapus lingkaran, kenapa nggak segitiga atau gimana, bisa klik aja ini seperti ini, bisa menjadi apply seperti ini. Kemudian klik, bisa juga kok yang lain, ada banyak fiturnya di sini. Klik simple maker. Oke, di simple maker ini kita scroll ke bawah. Nah, ini ada banyak. Mau merubah jadi apa, mau seperti ini misalkan. Klik apply. Mau ganti warna juga bisa di sini. Ini juga bisa ganti warna. Warna kuning. Coba dikasih warna merah, itu jadi ini. Oh, jadinya seperti ini, agak cantik. Oke, bagus kelihatannya. Nah, seperti ini bisa diatur lah. Kemudian juga di struk file ini, apakah ini putus-putus dan lain sebagainya, bisa disesuaikan. Jadi bedanya seperti itu ya. Bedanya. Nah, nanti lihat ilustrasinya ada di sini ya. Struk weight-nya, lebarnya seberapa, merahnya gitu. Kalau merahnya banyak seperti ini, seperti ini gitu ya. Oke, apakah ini aja ada? Oh, tentu tidak. Kita bisa klik scroll ke atas lagi, ini naik ke atas. Di simple maker ada banyak sekali pilihan-pilihan. Oke, banyak sekali pilihan-pilihan. Misalkan coba ke atas, animasi ini. Nah, sebentar sekali seperti ini. Oke, kita coba lagi klik. Nah, ini ada klik. Oke, pilih-pilih saja banyak sekali ada. Coba di geometri, coba di box, coba di vektor, coba aja satu-satu. Kan banyak seperti ini, misalkan banyak nih di SVG kan, pizza, misalkan ada pizza, warnanya kita pengen jadi warna kuning misalkan. Oke, ini like gitu. Oke, kemudian di sini coba biar yang warna hitam, kita apply. Nah, sudah sih seperti ini bentuknya, seperti itu caranya. Oke, kita coba balik lagi. Kemudian ini adalah okupansi, kita bisa merupakan transparansi. Kita bisa lihat di sini ya, ini patokannya ya, okupansinya, opacity-nya berapa persen. Jika 50% nanti transparansinya 50% ya gitu. Seperti di sini kita bisa klik saja, tekan 100, enter, full, tekan 20, enter, segini dia gitu. Itu sih caranya. Dan saya tekan 100 saja. Oke, jika sudah kita apply dulu, jadi gambarnya pizza deh ya. Oke, selanjutnya untuk size adalah ukuran, mau dibesarkan lagi supaya kelihatan juga bisa. Kita klik apply. Nah, baru jelas kelihatan dia. Oke, rotation ini biasa rotasi kanan dan ke kiri ya. Biasa nih, saya lihat. Oke. Kita play dulu. Baik, selanjutnya kita akan akan memunculkan nama pada titik tersebut, atau sekarang sudah menjadi gambar potongan tujuan. Jadi tadi kita kan ke simbologi, sekarang kita ke label. Di label, klik no label ini, jadi single label. Setelah menjadi single label, di value ini kita klik jadi nama, kemudian coba kita langsung apply. Nah, kita bisa geser, ini ada titik A, B, dan C. Di sini di stylenya bisa kita ubah menjadi mungkin bold, mungkin kita apply lagi. Oke, akan semakin tebal ya. Oke, untuk ini size dari ukuran hurufnya kita apply lebih besar lagi seperti itu.
opacity juga sama, transparansi. Oke, seperti itu fitur-fitur di QGIS. Ya, masih banyak sekali, ada underline juga di sini, kita garis bawah pada huruf tersebut. Seperti itu bisa dicoba-coba, banyak sekali ada fitur di sini. Dari information sampai ke digitizing. Kemudian kita langsung aja klik OK. Oke, hasilnya kan seperti ini. Baik, selanjutnya ini ya, karena saya masuknya OBS dan juga Zoom. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai menggunakan tersebut, kita bisa klik ini save. Kemudian save yang ini ya. Kita akan men-save terlebih dahulu. Setelah kita save, selanjutnya kita klik tool editingnya atau pensil di sini. Oke. Nah, ya kita sudah selesai dalam mengedit. Nah, itu terkait dengan membuat titik. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat garis. Nah, klik lagi new save layer. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada di save layer. Oke, ini di save layer. Kemudian di file name ini kita klik lagi klik 3. Jangan sampai tidak klik titik 3 karena kita harus menyimpan terlebih dahulu layernya. Jika tidak menyimpan maka akan nanti ketika di close di open lagi layernya akan hilang, layer 1 ini akan hilang. Kita pilih dulu penyimpanannya mau di mana. Seperti biasa ya, misalkan saya mau buat jalan 1, simpan saja, misalkan di download, habis sudah save dulu. Kemudian di geometry type kita ubah menjadi line string. Kemudian di name ini, di info ini kita menjadi nama. Bebas sih, kalau mau membuat menjadi kelas jalan, monggo, mau menjadi status jalan, monggo, terserah. Nah, ini saya ingin coba aja menjadi nama. Oke, karena sini ada type-nya, tipenya, text string, kita mulainya adalah post dulu, kita gantikan untuk add to list. Oke, sudah ada di garis sini, ID dan juga nama. Selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu sebentar, maka jalan sudah ada. Ini kemudian kita juga untuk membuat jalan sudah di sini, selain string sebutannya list, kita klik dulu tombol bikin, kita akan membuat line string. Kemudian kita add line feature, klik terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa, nah ini tetap merah nih, kita akan mengarahkan garisnya kemana. Misalkan saja seperti ini. Jika sudah selesai, klik kanan. Kemudian di nama ini menjadi misalkan A. Oke. Kemudian kita buat contoh lainnya, misalkan seperti ini. Klik lagi. Oke. Kemudian misalkan kita sudah buat ini, ingin kembali ke sebelumnya, kita bisa klik backspace seperti itu agar tidak boros nanti. Kalau klik escape hilang semua dia jadinya seperti itu. Kita klik escape, makanya klik aja backspace. Nah, ini anggap aja sudah selesai, simpel aja dulu. Kita klik kanan, sini jalan B. Kemudian kita buat lagi satu, kayak ada 3 contoh sama seperti di poin tadi ya, pada titik tadi. Oke, klik kanan. Nanti bisa disesuaikan ya mau jalan apa, harus jalan juga, misalkan rel kereta atau apa yang pada garis itu kita kecil. Nah, ini sudah. Kemudian kita ingin mewarnai juga sama seperti sebelumnya ya. Klik kanan, klik properties.
Nah, di label ini, karena label, ini kita pertama klik simbologi dulu. Sama sih seperti yang ini, yang poin. Dan di color ini, misalkan kita ingin mengubah menjadi warna merah, sudah saja. Jadi contoh, kita coba apply, mengubahkan menjadi warna merah, sudah ya. Tipnya juga sama, bisa ditepalkan seperti ini. Kemudian opacity-nya juga bisa dikurangi. Kemudian kita apply, langsung saja lakukan sekreasi mungkin simbol ini ingin mengklasifikasikan warnanya supaya tidak merah saja, bisa di value ini, klik bawah ini dan klik nama, kemudian kita klik classify. Oke, jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke ya, aman ya. Kita kembali ke klik label, kemudian kita kasih label, kemudian di nama ini kan sudah nama ya, mungkin kita nggak usah ubah lagi, coba kita apply. Nah, ini sudah ada ABC, itu caranya ya. Oke, kalau sudah kita klik save ini, baru klik ke editing atau pensil, klik pensil. Oke, sudah. Ini contoh. Nah, ini kita akan buat lagi satu yang terakhir, itu adalah perbedaan. Oke, di file name kita klik titik 3 di sini. Oke, tunggu saja. Oke, di file sini seperti biasa sih, seperti yang tadi ya, sudah dilakukan 2 kali pengulangan. Yang ketiga membeda tipe geometrinya saja. Sekarang saya buatkan sini zona, sengaja. Oke, kemudian kita klik save. Nah, di sini kita juga pilih polygon di geometri type-nya. Oke, kemudian di name-nya ini misalkan adalah keterangan bebas. Ini type string, nilainya. Oke, saya coba misalkan jadi apa ya, data desimal. Kita akan coba data desimalnya. Ini nggak usah terlalu banyak ya, jadi data desimal. Kita klik desimal, nanti akan kita juga add to list. Oke, kita akan coba data desimal seperti apa. Kita klik OK. Ini akan muncul zona seperti ini. Kita jangan lupa klik pensil dulu atau tool editing. Kita klik ini add polygon picture. Oke, kita coba bergeser ke sini ya. Kita akan membuat sini. Oke, sedikit mudah. Nah, di sini kita coba klik pertama, klik kiri. Akan tertera tanda merah sini, klik kiri lagi. Kita akan membuat ruang, klik kiri. Oke, kita akan membuat segi 4 ya, seperti ini. Klik kanan. Kemudian di desimal ini misalkan saya isi koma 1.2, 1.3, bebas saja, klik OK gitu. Klik OK, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita buat lagi bebas saja, harus persegi bebas. Kalau kita sudah segitiga klik kanan. Oke, ini misalkan 5,4. Kemudian ini kita buat random aja di kanan. Di kata desimal ini kita mungkin 10,8, 10,82. Oke, kita sudah seperti ini. Kita klik kanan, klik properties, kita muncul karena seperti sebelumnya ya, klik simbologi. Nah, ini adalah fitur terbaru, fitur smooth symbol. Kita akan menggradasikan polygon itu. Oke, graduate, kita klik graduate di sini. Oke, jika sudah klik value data dash, karena
kita punya data desimal, kita pilih aja data desimal, kemudian gradasinya apakah mau warna merah menjadi putih atau bagaimana, silahkan saja. Misalkan merah aja ya, jadi merah gelap, kita kasih file. Nah jadi tadi kan di data desimal itu saya menulisnya 1,3, kemudian 5,8 itu 5,8 dan 10,8 mungkin itu akan berbeda angkanya. Ketika berbeda angkanya, yang 10, sekian itu akan warnanya lebih gelap. Kita coba saja kita apply. Nah, hasilnya kan seperti ini. Berarti ini yang 10,9, ini 5, sekian, ini 1,3 tadi gitu. Itu merupakan gradasi. Oke, kita coba cek dulu dengan berapa sih angka yang saya taruhkan tadi, dengan mencantumkan atau menunjukkan di layar kita bersama. Yang pertama klik label. Nah, label ini kita ganti ke single label. Kemudian di single label kita value-nya ID ini kita mau ubah menjadi data desimal. Kemudian kita klik apply aja, langsung oke. Nah, di sini sudah kelihatan ini 10, sekian. Ini 5,4, ini 1,3. Itu kan lebih besar yang 10, daripada 5, dan juga yang terakhir 1,3. Kamu dikasihkan beda warna seperti ini, nah tinggal dikategorize. Kamu satu warna seperti ini ada di single simbol seperti itu. Ini yang graduate seperti itu ya. Itu mungkin. Nah, kemudian juga ada fitur-fitur di sini. Kita coba vertex tuh pakai layer ini. Ini ketika ingin menambahkan, tadi kan misalkan segitiga nih, kita ingin di sini membuat segi 4 misalkan. Oke, klik ini. Nah, ini kita akan menambahkan lagi dia. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti ini dia. Jadi awalnya kan segitiga, jadi hasilnya seperti ini. Ini juga mau di lagi bisa. Nah, seperti ini. Ketik aja vertex tuh. Kemudian ini kan ada tanda tambahan itu di sini. Nah, itu dia. Oke, jika sudah, kita coba. Nah, ada juga namanya memotong atau split feature. Kita coba split feature dulu. Nah, kan ini sudah kita klik dan sudah dengan edit. Oke, kita akan potong. Cara memotongnya adalah kita pilih dari luar ini, warna putih ini, nggak boleh dari dalam, harus dari luar. Kita akan memotong lurus misalkan. Lurus, sudah potong, klik kanan, silakan memotong 5,4 dan 5,4. Potongnya apakah lurus? Enggak juga, bisa seperti ini. Saya beri contoh dari luar, ingat, masuk ke dalam, mau seperti ini, boleh, sudah, klik kanan. Nah, sudah seperti ini dia. Itu bedanya. Untuk line string juga sama nanti ya. Oke, kemudian jika mau menggabungkan setelah kita potong tadi, klik ini merge part. Oke, kita akan menggabungkan dengan cara kita cari ini, select feature by area of symmetry. Ini kita klik, kemudian kita blok ini. Bloknya seperti ini boleh jadi warna kuning ya, atau klik ini, kemudian klik tahan kontrol di mouse di keyboard kalian, kontrol, kemudian klik ini, nah, akan blok ya. Ini nggak pengen kita gabungkan, oke, nggak apa. Kemudian kita baru merge, klik merge, select feature. Nah, di sini ini kan kita bisa menggabungkannya. Ini kan 5,4, kita bisa ubahnya lagi menjadi apa gitu, misalkan bisa saja kan jadi 4,3 apapun itu, kan kita ubah saja atributnya di sini. Ingat data desim ini turun hasil merge nya, ini adalah hasil merge. Jadi ID 23 dengan ID 24, ini bukan ID 23 dan ID 24 di merge. Cara bacanya itu adalah 43 gitu, atau ditambah saja dengan 5,4 sama 5,4, 10,8, 10,8 misalkan. Kita klik OK. Hasilnya akan seperti ini, dan warnanya juga sudah berbeda seperti itu. Ini ya 5,4, 5,8, 10,8, 2222. Ini 10,3 ya, sedikit angkanya seperti itu. Oke, cek dulu. Begitu mungkin
dasar ya. Oke, itu dasarnya. Kemudian ada salah satu cara juga ketika kalian buka QGIS, mungkin hasilnya seperti ini. Kalian scroll ke sini, tidak ada, padahal kalian sudah ada layarnya di sini sudah buat, tapi kenapa di sini kosong? Kita akan mencarinya. Nggak usah kita cari secara manual, kita sudah ada cara otomatisnya. Yang pertama ini mungkin klik kanan, kita langsung ada zoom to layer. Oke, zoom to layer. Langsung ke zoom. Sejauh itu bisa kita ini kan cari. Oke, kita isi dulu. Oke, mungkin itu dulu. Mungkin kita coba ke OpenStreetMap. Itu tadi saya contohkan cara untuk membuat poin, kemudian untuk membuat line string, garis, dan juga cara untuk membuat polygon atau ruang seperti itu. Oke, jadi udah kita buat gambarnya, yang poin ini ada C ini kita lihat juga sudah buat juga ya, kita kategorikan juga untuk garis ini sudah kita graduation kan juga untuk polygon kita sudah split dan kita merge gitu. Oke, kita tunggu. Nah, kita sudah membuka OpenStreetMap. Ini mungkin di laut ya, bahkan di daerah dari lokasi bisa disesuaikan saja. Nah, ini karena ini sudah presisi dengan satelit, jadi sudah kita buatnya seperti itu. Ini bisa dimatikan. Oke, kemudian kita bisa derek ke bawah, bisa kita hidupkan lagi. Nah, jadi ini dia kelihatan. Coba kita tarik bawa ke atas, dia akan hilang. Lihat ya, 3, 2, 1 akan hilang. Hanya ada labelnya saja yang kelihatan, tapi yang gambar poin lain maupun poligonnya tidak kelihatan karena tertutup ya. Bisa karena ini di ini sistemnya atau teknisnya itu dia saling menumpuk. Jadi yang di atas ini menutupi yang di bawahnya seperti itu. Oke, jadi seperti ini contohnya saja, saya buatkan contoh. Oke, mungkin itu dulu. Ini untuk ini jangan lupa di save, klik ini save dulu, baru klik tinggal editing atau pensil. Nah, oke ya. Oke, itu dulu mungkin ya. Untuk fitur-fitur yang ada di sini akan dicek-cek saja bisa, karena akan memerlukan banyak waktu. Oke, ini untuk part satunya terlebih dahulu mungkin ya. Saya coba cek lagi ya kita bisa. Ini juga ada untuk rename. Nah, kita bisa rename dari zona 11 dari zona 1 misalkan gitu kan. Kita sudah kita rename. Begitupun yang lainnya. Kemudian kita juga bisa copy, bisa kemudian duplikat juga bisa. Coba kita duplikat, ada 2 ya gitu. Kemudian kita mau maka nanti di zona 1 ini yang sudah kita copy akan menjadi zona 1 copy seperti itu. Oke, kita mau delete dengan klik kanan, kemudian kita remove layer. Oke, nah sudah seperti ini. Nah, kan terlalu panjang nih, kita nggak pengen lihat yang ribet, klik aja nih yang tanda ke bawah ini. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kita bisa matikan dulu OpenStreetMap-nya. Nah, kalau saatnya mungkin saya akan untuk belajar untuk ekspor. Kita akan ekspor dari polygon ini, zona 1 ini, klik kanan. Kemudian ada juga di sini ekspor. Ekspor ada feature asam paling atas. Klik saja. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini di save layer. Nah, di sini
formatnya saya rekomendasikan untuk menjadi JPG, kemudian extraction file, kemudian KML atau Keyhole Markup Language, dan juga ada KMZ nanti ada KMZ. Oke, mungkin itu yang bisa di ini. CSV juga tak bisa, tapi dalam bentuk Excel dia. Oke, mungkin kita menjadi JPG dulu atau JPG lagi nanti. Kemudian di file name ini kita klik titik 3 ya, klik titik 3. Ini seperti biasa kita simpan filenya tersebut di mana. Kan zona 1 ini dari zona 2 misalkan zona 2 ini setelah menjadi JPG atau JPG, kemudian kita klik save. Oke, sudah. Nah, layernya juga sudah. Oke, langsung saja kita klik OK. Nah, kita tunggu saja masih loading. Sudah. Nah, ini dia. Ini adalah hasil setelah kita ekspor tadi. Kita mau melihat di mana sih tempat atau file tersebut. Nah, kalau bisa disarankan sebelum membuat mengotak QGIS, membuat QGIS, poin, poligon maupun string, silahkan buat terlebih dahulu foldernya supaya rapi atau tidak berantakan. Silahkan dulu buatnya, itu penting. Nah, misalkan ini GPKG nih. Kemudian cara memasukkannya ke sini yang kita buat QGIS baru, kita di tipe object. Nah, kan kosong nih. Kita gimana cara mau menampilkannya setelah kita ekspor, kita udah menetapkan nih. Caranya kembali dari kerja zona 2SA ini GPKG atau GPG, kita derek, ya kita derek bawa ke sini. Oke, masukkan ke sini. Oke, salah. Ini, nah. Oke. Karena ini sangat ingat sekali. Jadi tinggal diderek, masukkan ke sini. Kita terus dulu. Oke, kita coba dulu. Jadi tinggal diderek aja seperti biasa. Untuk adik-adik yang teman-teman mungkin diderek aja udah bisa ya. Nah, harusnya ya. Tapi ini karena ngelag sekali jadi langsung hilang, langsung terputus. Nah, hilang. Cek. Nah, hilang. Harusnya bisa. Cek. Nah, skip aja. Oke, jadi untuk cara ekspornya begitu, untuk menyimpannya dengan rapi tadi. Ini juga kita perlu terus dulu, karena ini juga lumayan macet. Nggak apa-apa. Oke, itu seperti itu ya. Biasa dulu di part 1 ini.